أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بمكان كبار وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gema takbir, tahlil, tahmid membahana di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia, menandakan hari ini adalah hari kemenangan telah tiba. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di titik ini kita sudah melewati bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap segala amal-amal kita selama berada di bulan suci Ramadan senantiasa mendapatkan nilai pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu mempertahankan ibadah itu sampai di luar bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ketika tempat takbir dikumandangkan, maka tak terasa mata kita meneteskan air mata. Boleh jadi tahun lalu orang-orang yang kita cinta, orang tua kita, saudara kita, famili kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, boleh jadi tahun depan masih dengan kita, sholat bersama, duduk bersama, berkumpul bersama. Bahkan di bulan Ramadan mereka masih ada, tapi di pagi hari ini, di hari yang gembira, di hari kemenangan,
telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah tenang di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita ini tak terasa air mata meneteskan di kudur badan kita. Orang-orang yang kita cinta telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Orang tua kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita yang kita cinta, sahabat-sahabat yang kita cinta, tetangga-tetangga kita yang kita cinta, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan rahmat di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah pergi, Ramadan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sungguh beribadah dalam Ramadan akan tetap kembali kepada Allah. Begitupun di dalam Ramadan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah, maka Ramadan tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Ramadan yang telah kembali kepada Allah, kita mendapatkan ganjaran maghfirah, ampunan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Ramadan adalah kado terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Ramadan tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu. Ramadan hanya diberikan Allah kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita patut bersyukur bisa menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak yang menambahkan ingin menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam pernah bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Nabi Musa dalam sujudnya kepada Allah? Ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Kenapa Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW? Padahal Nabi Musa alaihissalam punya umat sendiri. Tetapi kenapa Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Ternyata ketika itu Allah pernah menggambarkan, memberitakan kepada Nabi Musa bahwasanya nanti akan datang umat yang mulia, umat yang istimewa, umat yang begitu indah. Kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan umat itu umatku. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya akan aku berikan umat Nabi Muhammad SAW umat yang mulia, umat yang istimewa. Akan aku berikan kepada mereka umat Nabi Muhammad dua cahaya, yang mana dua cahaya ini tidak akan aku berikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Kaila yadurruhum zulmatani. Dengan dua cahaya ini, umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mengalami kegelapan di alam kuburnya. Umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan cahaya ini, mereka tidak akan mendapatkan cahaya di yaumil kiamah. Maka sujudlah Nabi Musa alaihissalam dan berkata, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, wa ma nurani ya Rabbi, apa dua cahaya itu yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Kenapa engkau tidak berikan kepada umatku ya Allah? Kenapa engkau tidak berikan kepada umat-umat lainnya? Padahal Nabi dan Rasul banyak dan mempunyai umat. Kenapa dua cahaya ini tidak diberikan kepada umat-umat lainnya? Cahaya dua ini hanya diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan Nabi Musa, ya Rabb, apakah dua cahaya itu? Faqala ta'ala,
Allah menjawab, Nurul Ramadan wa Nurul Quran. Dua cahaya itu adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Pantas Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena ingin menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nabi Musa hanya ingin bertemu dan berjumpa, beribadah di bulan Ramadan. Tetapi kita kenapa dijadikan umat Nabi Muhammad SAW? Kita tidak pernah minta kepada Allah, kita tidak pernah pesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini kita dikeluarkan dari rahim ibu kita yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak ada bangganya kita jadi umat Nabi Muhammad? Kenapa kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita taat dan dekati Allah dan cintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, ketika itu berdialog kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dialog malaikat Jibril alaihissalam? Dialog ini ditulis dalam kitab Bahjatul Wasail dari karangan Syekh Dahlan. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, andaikan aku dijadikan manusia, maka aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan umatmu ya Rasulullah. Malaikat Jibril alaihissalam, kita tahu penghulu daripada malaikat, raja daripada malaikat. Ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, ketika kalau dia diizinkan oleh Allah ingin menjadi manusia dan ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi bertanya, "Ya Jibril, kenapa engkau ingin jadi umatku? Ada apa dengan umatku wahai Jibril? Apa keutamaan menjadi umatku? Apa kemuliaan menjadi umatku wahai Jibril?" Dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai ya Rasulullah, sungguh luar biasa menjadi umatmu ya Rasulullah. Karena Allah berikan kado terindah, karena Allah memberikan hadiah terindah kepada umatmu, yang mana hadiah ini tidak diberikan kepada umat-umat para nabi dan rasul lainnya." Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, apakah hadiah itu yang akan diberikan kepada umatku?" Yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat para nabi dan rasul lainnya. Ramadan hanya diberikan kepada umatmu ya Rasulullah. Malaikat Jibril alaihissalam ingin menjadi manusia karena ingin menjumpai Ramadan. Hanya ingin beribadah di bulan Ramadan. Dengan Ramadan, ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedua tangannya, maka dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadiah ini Ramadan, ketika dia benar-benar kembali kepada Allah, maka segala dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Ramadan, umatnya Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kegelapan di alam kuburnya. Dengan Ramadan, umat Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kegelapan yaumil qiyamah. Yang hanya mendapatkan terang tersebut, yang bisa menerangkan kegelapan tersebut hanyalah Nurul Ramadan wa Nurul Quran. Ketika itu kegelapan tidak ada yang menerangi saat itu, hanya cahaya Ramadan dan hanya cahaya Al-Quran yang dapat menerangi alam kubur kita nanti dan menerangi kita di yaumil qiyamah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sia-siakan ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan boleh kembali kepada Allah. Jangan tidak ada makna dan arti ketika Ramadan pergi. Harus ada pelajaran yang kita ambil dan kita amalkan untuk beribadah, menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita tahu tujuan daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang punya takut rasa di dalam hatinya. Pelajaran yang paling utama dan paling pokok adalah dia bisa menanamkan, dia bisa
yakinnya tidak ada hamba-hamba Allah yang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya takut kepada Allah. Kalau Ramadannya benar, kalau puasanya benar, tidak akan ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau puasanya benar, tidak akan ada seorang anak yang berani membentak dan melawan kedua orang tuanya. Kalau puasanya benar, puasanya dia jalani dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang istri yang berani melawan suaminya, dan tidak ada seorang suami yang akan menyia-nyiakan istrinya. Kalau puasanya benar, kalau pelajaran Ramadan diambil, menanamkan rasa takutnya, tidak akan ada seorang pedagang yang akan curang dalam dagangannya. Kalau puasanya benar, dia mengambil pelajaran di bulan Ramadan, menanamkan rasa takut di dalam hatinya, maka tidak akan ada penguasa yang zalim kepada rakyat-rakyatnya. Baik selevel terendah maupun selevel yang tertinggi, tidak akan ada penguasa yang akan mengambil hak-hak warganya, tidak akan mengambil hak-hak rakyatnya sedikit pun, karena di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pelajaran yang paling pokok, pelajaran yang paling utama yang bisa kita ambil. Jangan kita banyak-banyak ambil pelajaran. Kalau satu ini bisa kita amalkan, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita yakin kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah-perintahnya Allah, dan meninggalkan sekuat dengan tenaga upaya kita, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan maka di bulan yang fitri ini, bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan boleh kembali kepada Allah, Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, maka harus ada jejak-jejak keistimewaan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini mari kita saling meridhai, fatahallalhu min kulli yaum. Kita saling menghalalkan, saling memaafkan, dan saling meridhai. Kita datangi orang tua kita kalau masih ada, kita cium tangannya, kita peluk badannya yang mulia, kita kecup keningnya yang mulia, dengan untuk mengharapkan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Maka ini perlu harus kita dapatkan ridho dari orang tua kita, ridho dari keluarga kita, ridho dari sahabat-sahabat kita, ridho daripada tetangga-tetangga kita, agar ibadah kita semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah di bulan Ramadan, banyak ibadah kita, ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyetorkan ibadah kita kepada Allah, kita bawa ibadah puasa kita bawa ibadah sholat kita bawa ibadah zakat dan sedekah kita. Jangan sampai ada orang-orang lain yang datang akan menuntut di keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dulu pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, datang menghampiri kita dan dia minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik dan merampas segala kebaikan ibadah kita yang sudah kita setorkan kepada Allah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bangkrut ketika bertemu Allah, yang membawa segala amal ibadahnya tapi ditarik kembali oleh saudara-saudaranya yang waktu di dunia dia sakiti dan dia zalimi. Mudah-mudahan terbuka luas
maaf kita oleh orang tua kita, dari keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan hari ini kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala doa-doa hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.